Pernah kepikiran nggak gimana caranya orang bisa memprediksi harga Bitcoin di masa depan? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah dokumen intelijen rahasia yang mencoba melakukan persis hal itu. Tujuan kita di sini bukan buat ngasih saran investasi ya, tapi murni untuk memahami gimana sih cara kerja sebuah ramalan yang kompleks seperti ini. Oke, kita mulai. Langsung ke intinya, $58.000. Angka inilah yang jadi pusat perhatian di laporan itu. Dan ini bukan angka asal-asalan loh. Ini adalah hasil akhir dari analisis yang, berlapis-lapis. Katanya, angka ini bakal jadi harga dasar atau bottom Bitcoin berikutnya. Tapi pertanyaannya kan, gimana ceritanya mereka bisa sampai ke angka sespesifik ini? Ya kan? Gimana caranya para analis ini bisa begitu yakin? Nah, inilah yang mau kita telusuri bareng-bareng. Kita akan bedah metode mereka, mulai dari melihat pola sejarah sampai data geopolitik global, untuk melihat gimana semua potongan puzzle ini akhirnya nyambung jadi satu. Oke, jadi semua ini mulainya dari mana? Ternyata, dari fondasi yang paling dasar dan sudah terbukti berulang kali. Siklus 4 tahunan Bitcoin. Ini tuh semacam irama pasar yang udah jadi polanya dari dulu. Biar lebih jelas, kita lihat aja datanya langsung. Coba perhatiin deh, yang paling gila dari data ini tuh konsistensinya. Lihat deh kolom durasi. Dari harga puncak sampai ke titik paling rendah, pasar itu historisnya butuh waktu sekitar 12-14 bulan. Dan pola ini keulang terus loh, dari 2013, 2017, sampai 2021. Nah, inilah titik awal dari semua perhitungan mereka. Nah, garis waktu ini ngejelasin poin tadi dengan gamblang banget. Kelihatan jelas kan ritmenya? Puncak, terus sekitar 12-14 bulan kemudian, bottom. Puncak lagi, polanya ngulang lagi. Jadi, kalau cuma berdasarkan sejarah ini aja, dan kita anggap puncaknya di Oktober 2025, ya, jendela bottomnya bakal jatuh di sekitar akhir 2026. Nah, di bagian ini nih analisisnya jadi makin menarik, karena mereka mulai menantang pemikiran orang banyak. Banyak kan yang mikir kalau duit dari institusi gede itu bakal bikin siklusnya jadi lebih panjang. Tapi, laporan ini bilang, justru sebaliknya. Menurut mereka, institusi malah bikin pasar lebih efisien, lebih cepat, bukan lebih lambat. Ini semacam perspektif orang dalam gitu, yang bikin analisis ini beda dari yang lain. Oke, jadi pola sejarah udah kita pegang, tapi kan pasar itu nggak hidup sendirian di dunianya. Nah, lapisan analisis berikutnya adalah gimana kejadian-kejadian di dunia nyata bakal ngaruh ke siklus ini. Ini adalah filter kedua mereka. Laporan ini ternyata nggak main-main. Mereka memasukkan beberapa variabel global yang spesifik banget. Mereka ngeliatin eskalasi konflik di Iran, terus ada potensi modal kabur karena resiko politik di Indonesia, yang mana duitnya bisa lari ke aset aman kayak Bitcoin. Mereka juga lihat korelasi historis sama jatuhnya IHSG dan tekanan inflasi domestik. Semua ini jadi data mentah yang dimasukin ke model prediksi mereka. Nah, ini dia intinya. Menurut laporan itu, momen emas yang harus diwaspadai adalah pas titik terendah pasar saham Indonesia, IHSG, diperkirakan ketemu sama jendela waktu titik terendah Bitcoin. Pertemuan dua peristiwa besar inilah yang mereka sebut sebagai jendela akumulasi terbesar. Momen langka katanya. Oke, sekarang kita punya semua datanya nih. Ada pola sejarah, ada faktor global, terus gimana cara ngubah semua ini jadi prediksi yang jelas? Nah, mereka nggak cuma ngasih satu angka, mereka bikin 3 skenario yang mungkin terjadi, dan masing-masing punya bobot probabilitasnya sendiri. Kalau kita lihat gambarnya, begini cara mereka ngebagi kemungkinannya. Ada 3 jalan cerita buat masa depan, dan bobotnya beda-beda. Skenario A, yang bilang kalau titik terendahnya sebenarnya udah lewat, dikasih kemungkinan 40%. Tapi, kita fokus ke 2 skenario yang lain deh. Ini yang lebih seru. Nah, di sini bedanya kelihatan jelas. Skenario B, yang mereka anggap paling mungkin kejadian, itu memproyeksikan titik terendah antara Juli sampai Oktober 2026 di harga sekitar 52 sampai 58 ribu dolar. Tapi di sisi lain ada skenario C. Ini yang disebut Black Swan, kejadian langka yang dampaknya dahsyat. Ini bisa kepicu sama perang skala besar dan bisa bikin harga anjlok lebih dalam dan lebih cepat. Udah punya skenario-skenario tadi, tapi para analis ini nggak berhenti di situ. Mereka butuh konfirmasi final. Jadi mereka nggak cuma ngandalin prediksi, tapi juga cari bukti langsung dari data di dalam blockchain itu sendiri. Inilah filter terakhir mereka, yang paling detail. Ini bisa kita bayangin kayak checklist pilot sebelum terbang. Mereka memantau indikator-indikator teknis ini. Contohnya, MV/NV Z-score itu intinya ngecek Bitcoin ini lagi kemahalan atau justru lagi diskon. Terus NUPL, itu buat lihat apakah para pemegang Bitcoin secara kolektif lagi untung atau rugi. Intinya, mereka nggak akan ambil kesimpulan sampai beberapa lampu indikator ini nyala hijau. Oke,
Kita udah bongkar semua lapisannya nih. Dari siklus sejarah, faktor global, berbagai skenario, sampai konfirmasi on-chain. Sekarang, ayo kita tarik kesimpulan jadi beberapa poin penting yang gampang diingat. Jadi, intisari dari semua analisis ini apa? Gini rangkumannya. 1. Puncaknya udah lewat, jadi kita resmi ada di bear market. 2. Catat tanggalnya, jendela utamanya itu Juli sampai Oktober 2026. 3. Target harganya, antara 52 sampai 58 ribu dolar, itu adalah titik temu antara siklus sejarah dan kejadian makroekonomi global. Dan yang terakhir, yang paling penting, semua ini butuh lampu hijau dari data on-chain untuk jadi valid. Nah, semua pembahasan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Dengan model prediksi yang makin canggih dan rumit kayak gini, apakah ini beneran bantu kita mengurangi risiko? Atau jangan-jangan ini cuma ngasih kita rasa aman yang palsu? Semacam ilusi kontrol di tengah pasar yang sebenarnya nggak bisa ditebak. Sesuatu untuk kita pikirkan sama-sama. Terima kasih sudah menyimak.